Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Imanur Rahman, peserta Latsar CPNS 2026 dari Kementerian Koperasi. Hari ini saya akan sharing mengenai learning journal saya untuk tanggal 5 Februari 2026 sebagai lanjutan dari pembelajaran di tanggal 4 Februari 2026 kemarin. Jadi melanjutkan mengenai benchmarking instansi dalam penerapan nilai berakhlak dari beberapa kelompok, ada yang membahas mengenai Kementerian PUPR, terus kemudian Kementerian Hukum, terus kemudian Kementerian Keuangan, kemudian Badan Kepegawaian Negara, Pos Indonesia, BNN, BTN, dan RSPAD Gatot Subroto. Insight yang saya dapatkan adalah meniru praktik terbaik benchmarking dari instansi tersebut untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani. Kemudian sesi yang selanjutnya adalah mengenai fenomena yang mencoreng wajah birokrasi kita atau pelanggaran terkait nilai dasar berakhlak. Dari kelompok saya mengangkat dua kasus. Yang pertama adalah penyalahgunaan anggaran ex-Camat Medan Maimun sebesar 1,2 miliar. Dana anggaran negara digunakan untuk judi online melalui kartu kredit pemerintah daerah atau KKPD. Kemudian kasus yang kedua adalah fenomena flexing oleh oknum pejabat negara. Gaya hidup pamer kekayaan yang tidak sesuai dengan profil penghasilan resmi mereka. Dari kasus tersebut, siapa saja yang terlibat? Yang pertama adalah oknum ASN untuk kasus masing-masing, yaitu pelaku tunggal, penyalahgunaan anggaran, eksamat, dan pelaku gaya hedonis. Kemudian dari keluarga ASN, ini adalah salah satu pemicu viralnya melalui unggahan kemewahan mereka di media sosial. Biasanya terjadi di istri atau anak mereka. Kemudian publik atau warganet, ini adalah pengawasan eksternal, pengawasan sosial yang memviralkan ketidakwajaran dan memaksa institusi untuk bertindak. Kemudian inspektorat dari pengawasan internal bertanggung jawab mendeteksi anomali transaksi keuangan dan LHKPN. Kemudian terkait dengan poin berorientasi pelayanan, fokus bergeser dari melayani masyarakat menjadi melayani nafsu pribadi. Dana 1,2 miliar dikorupsi untuk judi online, padahal seharusnya digunakan untuk program kemasyarakatan. Kemewahan sejati abdi negara ada pada kepuasan masyarakat, bukan harta pribadi. Kemudian dari poin akuntabel, pengkhianatan mandat penggunaan uang negara dalam kasus KKPD, kegagalan memberikan laporan jujur, kemudian dalam kasus flexing, pamer harta, melanggar prinsip transparansi, dan menjadi indikator kuat gratifikasi terselubung. Kemudian dari sisi kompeten, kegagalan manajemen diri. Adiksi judi online adalah bukti ketidakmampuan mengelola diri. Pejabat yang flexing juga gagal memahami kompetensi etika bahwa hidup sederhana adalah kewajiban abdi negara. Kemudian dari sisi harmonis, secara internal rekan kerja menanggung malu juga dan beban karena ada beban pemeriksaan. Secara eksternal, gaya hidup hedonis menciptakan jurang sosial yang lebar dan memicu antipati dari masyarakat. Loyalitas ASN adalah kepada bangsa dan negara, bukan kepada nafsu pribadi. Yang pertama, pengkhianatan nasional, mengalirkan uang negara kepada KKPD ke bandar judi luar negeri bukan sekedar korupsi, tapi bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan negara. Kemudian, perusakan institusi, viralnya gaya hidup mewah merusak reputasi seluruh instansi di masa publik. Satu oknum berulah, seluruh instansi tercoreng. Kemudian, teknologi ini apakah menjadi alat inovasi atau kejahatan? Seharusnya kesakapan digital untuk inovasi pelayanan, digital public service. Realitanya disalahgunakan untuk akses situs judi online dan pamer kekayaan di media sosial. Jadi nilai kolaboratif seharusnya membangun sinergi dan kepercayaan. Namun realitanya, perilaku korupsi merusak trust. Bank meragukan instansi pemerintah dan publik kehilangan kepercayaan pada integritas birokrasi.
Sebenarnya dua kasus tersebut bukan kasus tunggal. Dari kelompok lain menganalisis beberapa kasus, yaitu mega korupsi PT Timah, terus kemudian OTT Kemnaker, terus kemudian jual beli jabatan perangkap desa di Pati, korupsi bansos, korupsi proyek septic tank, dan lain sebagainya. Kemudian apa yang harus kita lakukan adalah melalui peringatan dini. Yang pertama, whitelist merchant, pembatasan ketat penggunaan kartu kredit pemerintah daerah atau KKPD. Transaksi hanya diizinkan pada merchant yang relevan dengan kebutuhan dinas. Yang kedua, integrasi pengawasan. Sistem perbankan terhubung langsung dengan dashboard dari inspektorat, deteksi real time terhadap anomali transaksi keuangan. Kemudian selanjutnya adalah audit LHKPN yang proaktif. Kemudian pemeriksaan psikologis ini bisa menjadi screening berkala untuk mendeteksi kecenderungan adiksi seperti judi online. Kemudian mengimplementasikan tegas SE Menpan RB nomor 13 2014 tentang gerakan hidup sederhana. Kemudian selanjutnya adalah sanksi PDTH, pemberhentian tidak dengan hormat. Targetnya adalah satu, pelaku korupsi anggaran, yang kedua, pejabat yang menyembunyikan kekayaan hasil gratifikasi. Tujuannya adalah memberikan efek jera maksimal bagi seluruh ASN. Kesimpulannya adalah sistem secanggih apapun akan tembus jika integritas penggunanya rapuh. Tanpa moralitas, teknologi hanya menjadi alat yang mempermudah kejahatan. Jabatan bukanlah sarana untuk memperkaya diri atas penderitaan rakyat. Kasus KKPD dan flexing adalah pengingat keras bagi seluruh birokrasi. Penegakan nilai akuntabel dan loyal adalah harga mati. Mari kembalikan kehormatan abdi negara dengan integritas yang tak tergoyahkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.